Ada sosok penting di balik terbongkarnya kasus pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho, bocah yang hilang selama 8 bulan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dia adalah Muhammad Reza, ketua RT di sebuah perumahan di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Selasa 25 November 2025 siang, Reza dan istrinya mendatangi rumah duka dan disambut langsung oleh Ibunda Alvaro, Arum. Reza mengungkapkan, informasi awal terkait dugaan pembunuhan itu berasal dari asisten rumah tangga yang bekerja di tempat tinggalnya. ART tersebut mendapatkan cerita dari seorang teman sekolahnya yang ternyata merupakan keponakan tersangka Alex Iskandar. Menurut Reza, kabar soal pembunuhan itu sudah terdengar sejak September 2025. Namun, ia mengaku baru berani melapor sekitar 1 minggu lalu karena belum memahami detail kejadian dan khawatir membuat laporan yang tidak akurat. Reza kemudian membawa bukti berupa rekaman percakapan antara dirinya, ART, dan anak ART tersebut ke Polsek Pesanggerahan. Bukti itu akhirnya memperkuat penyelidikan polisi hingga pelaku berhasil diringkus dan lokasi jasad Alvaro ditemukan. Ya, saya di sini sekeluarga sama istri saya mengucapkan turut berduka cita aja atas kejadian Alvaro ini. Izin Pak kamera. Ya, itu sih. Itu tadi Bapak sempat bercerita mengenai kecurigaan Bapak. Bisa juga kami tahu kecurigaan Bapak itu bermula dari mana sih, Pak? Sebenarnya ini dari cerita awal memang dari saksi memang cerita kepada yang kerja di saya. Jadi saya memang yang lapor ke Polsek. Jadi sekitar seminggu yang lalu ke Polsek. Akhirnya karena gerak cepat ditindaklanjuti oleh Polsek Pesanggerahan sampai dengan tersangka tertangkap sama korban ditemukan. Saksi yang Bapak maksud itu siapa, Pak? Dan kenapa bisa melapor ke Bapak? Ya karena dia kerja sama saya. Oh, saksi tahu peristiwa itu dari mana atau melapor ke Bapak detailnya seperti apa, Pak? Ya karena saksi dan keponakan tersangka itu satu sekolah. Yang dilaporkan apa, Pak? Yang dilaporkan adalah kejadian tentang terkait korban. Ya, apa yang terjadi dengan korban. Jadi sebenarnya kita sudah tahu dari bulan September, cuma keberanian saya untuk melaporkan masih masih takut melapor karena saya nggak ngerti detailnya. Akhirnya kemarin seminggu yang lalu saya berani untuk melapor. Berarti saksi melaporkan tentang adanya pembuangan korban ya, Bu ya? Pembunuhan. Saksi tahu itu karena diceritakan oleh pelaku sendiri atau gimana, Pak? Bukan, diceritakan oleh temannya. Temannya itu merupakan ponakan dari tersangka. Berarti ponakan tahu bahwa pelaku melakukan pembunuhan itu? Ya. Usia ponakannya yang mengetahui itu usia berapa, Pak? Masih SMA, 16 tahun. 16 tahun. Setelah menerima laporan dari saksi itu, langsung melapor ke Polsek atau seperti apa? Oh enggak, belum. Langsung lapornya ke saya. Dari saya langsung menindaklanjuti ke Polsek. Gitu. Dan akhirnya koordinasi Polsek dan kami, pelaku cepat tertangkap. Tapi Bapak mengenal pelaku itu? Pelaku enggak, tapi adiknya adalah tinggal di perumahan kami aja. Di satu perumahan dari satu komplek dengan kami. Kalau penjelasan dari ponakan Bapak pada saat ngasih tahu kejadian itu gimana, Pak? Bukan ponakan saya sih kalau saya. Jadi anaknya yang kerja di rumah saya, ART saya. Penjelasannya seperti apa? Lapornya ke Bapak seperti apa? Ya ada kejadian bahwa om saya melakukan pembunuhan terhadap seorang anak. Anaknya siapa? Ditunjukkan di media sosial, ini loh anaknya, namanya Kiano Alvaro Nugroho. Yang mendorong Bapak akhirnya melaporkan ke polisi karena Bapak? Karena saya merasa kasihan. Jadi orang tuanya, kakeknya saya lihat di IG, di Instagram, dan rasa kemanusiaan saya ya itu di sini. Akhirnya saya berjuang bagaimanapun pelaku harus tertangkap. Kalau itu saya. Ya. Kalau boleh tahu bukti-bukti yang dibawa pelakunya ini, adik pelakunya ini gimana, Pak? Pribadinya, saya sebenarnya ya itu warga di perumahan saya, cuma saya sih ya biasa aja sih ya. Itu nggak ada yang aneh, mencurigakan. Tapi waktu Bapak melapor ke polisi, Bapak membawa bukti-bukti atau cuma membawa Oh iya saksi? dong, saya membawa bukti-bukti. Setelah keduanya saya membawa saksi. Bukti apa yang Bapak bawa? Aja, Pak? Rekaman pembicaraan Bapak dengan ART Bapak? Sama anak-anaknya yang diceritain. Anaknya ART saya yang diceritakan. CCTV mungkin ada, Pak? CCTV ini tidak ada. Ya, itu. Ya dari bukti-bukti kecil itu terungkaplah siapa pelakunya dan jenazah di mana. Gitu. Ini detail
pembunuhannya itu tahu ya Pak ya? Sebenarnya kalau detail tidak, tapi secara garis besar karena saksi ini kan saksi kunci yang ceritanya masih umur 16 tahun. Jadi masih ya kabur dan karena didukung dengan penyidikan dari kepolisian menguatkan bahwa tersangka itu adalah Kalau siapa adiknya tersangka. pelaku itu perempuan apa laki-laki? Apanya? Adiknya pelaku itu. Perempuan. Iya. Pak saksi ini kan mengetahui adanya pembunuhan Pak. Sempat ada ancaman atau semacamnya gitu Pak. Ancaman tidak ada. Cuma karena mereka kawan baik ya di satu kelas ya, jadi ya nggak ada ancaman gitu. Ya. Itu di perumahan mana ya? Tenjo aja. Jadi kami nggak berani. Ya. Kerja apa ya Pak? Kerja apa Pak? Apanya? Sama Bapak, kerja sama Bapak itu kerja apa? Asisten rumah tangga saya. Bapak namanya mungkin? Bapak Saya. namanya- Saya Reza. Pak Reza. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Iya. sudah bantu polisi ya Pak ya. Ya? Guntur itu bukan saya. Saya Muhammad Reza. Muhammad Reza. Ya. Saksi. Pak, terima kasih Iya. banyak ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ibu terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Mari Ibu. Terima kasih Bapak. Aku nggak bisa berdiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.